Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa STM Kantor Bangsa, pada malam hari ini kita sambung lewat video ya, yang saya upload di YouTube. Nah, pertemuan malam hari ini ada dua bahasan yang akan saya coba share lewat YouTube. Yang pertama, materi sebelumnya terkait dengan, oke ini dia. Ya, ini sambungan dari fase pertama. Fase pertama kan bagaimana seorang pebisnis itu punya keyakinan, punya semangat perubahan, dan punya ide atau gagasan atau inovasi. Ini nampaknya pekan kemarin pernah saya sampaikan ya. Dan sekarang karena kemarin tidak efektif terbahas karena Zoom-nya juga masuk gitu. Ini faktor kedua, fase kedua. Fase di mana orang yang sudah punya keyakinan, sudah punya semangat perubahan, dan dari ide dan gagasannya dia, maka dia mengkampanye itu keluar. Dia mengkampanye itu keluar, maka dia membutuhkan minimal 4 ini nih. Ya, 4 ini. Seperti definisi seorang pebisnis yang di awal-awal sudah, oke ini dia, yang di awal ini sudah disampaikan sebelumnya. Nah, dari mana muncul keberanian? Keberanian itu muncul karena dua aspek. Yang pertama dia benar, yang kedua dia yakin. Dia benar tapi nggak yakin, nggak muncul juga keberaniannya. Atau dia yakin tapi nggak benar, itu juga kadang nggak full keberanian. Orang-orang yang nothing tulus itu, dia benar dan dia yakin. Nah ini yang bisa meraba kita, dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat zaman dahulu itu berani mempertahankan keislamannya. Karena dia tidak cuma yakin, tapi juga yakin dia adalah benar begitu. Yang benar tuh agama begini, Tuhan tuh yang benar tuh nggak berwujud gitu. Nah itu ya. Jadi berani itu karena benar dan yakin. Nah, yang kedua, dan ini konteksnya dia nyerang keluar ya. Kalau yang fase pertama ini dia dalam, bagaimana yakinnya dia, bagaimana perubahannya dia, dan bagaimana ide gagasannya dia. Setelah fase pertama ini dia muncul, maka dia mulai ini expand keluar. Bagaimana dia bisa muncul rasa berani terhadap ide dan gagasan dia, gitu kan? Akan saya bilang, ini martabak yang saya beli, ini martabak yang paling enak. Itu kan ketika saya berani campaign ke orang, maka saya punya keyakinan, ya, dan saya juga punya ide gagasan terkait dengan martabak saya, dan saya merasa martabak saya ini beda ya dengan martabak yang sudah ada. Dia berani kemudian muncul, dan setelah dia muncul berani, dia muncul bisa menanggung resiko. Nah, ada 4 sunatullah resiko. Pertama adalah resiko itu tidak bisa dihilangkan. Kedua, resiko hanya bisa dikurangi. 3, makin tinggi resiko, makin besar dampaknya, atau makin besar return-nya kalau dalam konsep bisnis begitu. Yang ketiga, ada resiko diri sendiri dan resiko ke orang luar atau lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi ini resiko itu biasanya buat diri sendiri itu beresiko, atau dari luar, dari lingkungan kita yang menyebabkan itu menjadi beresiko. Nanti ada satu matriks ya, bagaimana resiko itu bisa kita petakan menjadi 4. Pertama, resiko yang sering terjadi dan dampaknya kemudian ringan. Resiko yang jarang terjadi tapi dampaknya berat, ya lebih kurang gitu ya, berdasarkan waktu dan juga dampak. Nanti bisa teman-teman potret kira-kira dari masalah teman-teman itu, mana yang dia risikonya, mana yang sering terjadi, dan dampaknya berat, sering terjadi dampaknya ringan, jarang terjadi dampaknya berat, jarang terjadi dampaknya ringan. Itu bisa dipetakan menjadi matriks itu. Dan dari situ kemudian kita bisa memilih yang kita pilih untuk kita kurangin yang mana, yang resikonya besar dan sering terjadi. Maka kita harus mulai meminimalis resiko dari kejadian yang sering terjadi dan dampaknya besar. Bisa misalkan direndengkan nih. Resiko yang sering terjadi dampaknya besar, resiko yang sering terjadi dampaknya kecil, maka terjadi yang dampaknya besar. Yang kedua,
Ada risiko yang jarang terjadi, dampaknya besar. Dengan risiko yang sering terjadi dampaknya kecil. Kita pilih yang mana? Pilih risiko yang dampaknya kecil dan sering. Ya, jadi turunannya begitu tuh. Nah, itu tidak kita bahas sekarang, karena itu ada mata kuliah namanya manajemen risiko. Lebih kurang sih ada materi itulah. Ya, dan di poin ketiganya, setiap risiko yang besar, maka dia akan berdampak pada return yang tinggi. Contoh, di satu buah pabrik, apa sih risiko terbesar? Misalkan pertama, gagal produksi, maka itu risiko paling besar. Maka untuk berinvestasi di mesin yang bisa menghasilkan produksi, itu harus dilakukan dengan segera. Nah, teman-teman jualan misalnya singkong meletus, ya. Maka bahan baku singkong menjadi bahan baku yang wajib kita penuhi, karena itu adalah main course-nya, itu adalah faktor utama bisnis kita. Jadi kalau misalkan pasokan dari pemasok nggak dapat, kita harus beli ke pemasok walaupun harganya mahal. Ya. Jadi high risk, high return. Jadi walaupun itu singkong harganya mahal, tapi kita harus beli karena itu adalah ya bisnis utama kita. Ya. Nah, yang keempat, resiko itu akan berapa? Ada dua, buat diri sendiri atau juga dari lingkungan luar. Maka mau tidak mau itu juga menjadi salah satu aspek yang bisa kita minimalisir. Oke, sudah ada muncul keberanian, sudah berani mengambil risiko. Ketika kemudian bisa kita semakin besar, maka kita perlu membuat organisasi. Nah, organisasi ya kan juga nggak mungkin bisnis itu kita kelola sendiri, toh. Bisnis semakin besar biasanya perlu banyak orang. Ya, perlu orang marketing, perlu orang HR, perlu orang gudang, produksi dan seterusnya. Kalaupun teman-teman bisnisnya UMKM, tetap butuh orang, butuh mitra kan gitu, ya, butuh sales gitu. Oke, maka ada beberapa poin. Yang pertama adalah kemampuan mengajak atau negosiasi, kemampuan memimpin atau kemampuan manajerial. Ini nanti juga akan kita bahas di topik setelah topik bisnis. Kita ingat tadi di awal ada 3, bisnis, manajemen dan strategi, dan kita tidak memperdebatkan mau mulai dari mana dulu, tapi dalam pertemuan kuliah kita sepakat mulai dari bisnis. Oke, saya kembali. Dan terakhir adalah setelah keberanian muncul, berani menanggung resiko, juga bisa mengorganisasi, maka dia harus mempunyai dampak nyata. Ya, munculnya UMKM yang banyak hari ini, dampak nyatanya apa? Berkurangnya angka pengangguran. Itu lebih kurangnya. Jadi kalau satu UMKM itu berdiri belum kelihatan, aku sudah banyak UMKM berdiri, maka harusnya masyarakatnya semakin sejahtera, tingkat pengangguran semakin berkurang. Itu dalam konteks masyarakat. Nanti ketika banyak masyarakat yang penganggurannya sedikit, maka dia menjadi berubah menjadi bentuk negara. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau nanti Indonesia sudah tidak ada penganggurannya, maka ini akan menjadi sumber buat yang lain. Contoh misalnya, kenapa China hari ini dengan jumlah penduduk yang besar, lebih kurang 1 miliar ya, 1 miliar penduduk di China itu, dia bisa memberikan kesejahteraan buat orang lain, termasuk Indonesia. Ya, banyak banget orang yang berdagang dengan produk Cina, kan? Maka sesungguhnya Cina, walaupun dia lingkupnya negara, tapi dia memberikan dampak nyata bagi dunia. Itu yang diharapkan dari aktivitas pebisnis. Pebisnis itu dia punya keyakinan, punya semangat perubahan, dari ide dan gagasannya dia, berani ngambil resiko, kan? Juga membuat organisasi untuk membuat dampak nyata bagi bangsa, negara, dan seterusnya. Ini lebih kurang definisi dari pebisnis, dan kita sudah mengurai masing-masing poin dari keyword pebisnisnya. Oke, itu lanjutan dari pertemuan kedua yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita akan start nanti di pertemuan yang ketiga setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.